cerita tentang pengalaman aku yang pertama kerja di sini. Jadi tadi saya duduk di atas, cuman kayak nggak nyaman, jadi aku duduk di bawah. Oke guys, jadi gini. Jadi saya datang itu tahun 2016, dan sebelum dapat majikan ini yang 5 tahun, saya tuh pindah majikan sampai 2 kali. Yang pertama itu majikan yang pelit. Jadi aku tuh ngenes banget guys. Di sana tuh ada Utopia, dia tuh orangnya baik banget, 2 Utopia dan 1 orang Filipin. Dan di situ satu keluarga jadi kumpul. Jadi ada mama besar, mama kebir, ada anak-anaknya. Jadi sekeluarga itu dikumpul di situ dan pembantunya beda-beda. Yang satu Utopia itu masak, dia tuh orangnya kecil, jadi masak tuh serba semuanya dimasak. Terus yang satu lagi Utopia, dia bersih-bersih. Dan yang Filipin itu dia ngurus anak sambil bersih kamarnya majikan, sama seperti saya. Jadi saya tuh dapat majikannya yang super jahat guys. Jadi kenapa saya bilang jahat? Dia tuh setiap hari nyari masalah ke saya. Setiap salah sedikit itu majikan langsung marah-marah, nggak jelas. Aku di situ bertahan cuman 2 minggu. Jadi 2 minggu bertahan, setiap hari nangis. Makan dikasih makanan bekas, ada ayam sisaan, jadi kita makan berempat bersama. Dan paling mirisnya lagi, kita tuh dikasih minum teh kan tiap hari, tiap pagi tuh harus minum teh chai karak. Jadi ini misalkan ya guys ya, ini tuh cerita yang gak pernah saya lupain sampai sekarang. Jadi kalau saya makan banyak terus dibuang, jadi keinget teman-teman saya yang di sana. Gimana kita makan makanan bekas punya majikan, meskipun itu burger, jadi kita itu burger satu ada potongan itu dibuang yang kotornya, terus suruh dimakan bareng-bareng sama teman. Jadi ini teh itu mama kebir yang ngasihnya segini. Terus kita gimana cara bikin buat full, jadi kita tambahin air panas sendiri, terus ditambahin gula. Kenapa itu teman saya yang orang Utopia 2 dan orang Filipin yang 1 itu betah sampai ada yang 7 bulan dan ada yang 2 tahun. Kenapa saya di situ nangis-nangis? Terus teman saya yang Utopia bilangnya gini, kamu makan, jangan dipikirin ini ada penyakit atau enggak, yang penting kamu kenyang, insya Allah akan mengangkat itu penyakit yang ada di makanan, terus kita makannya itu bersih. Ya Allah, aku tuh nangis setiap hari aku nangis. Terus ya Allah, aku berdoa, ya Allah, aku pengen kabur dari majikan. Gimana caranya? Sedangkan di luar itu ada sapam, ada sopir, jadi nggak bisa keluar, pintunya dikunci semua. Terus suatu hari majikan manggil saya, terus dia bilang, udah, saya mau kamu balikin ke kantor. Alhamdulillah, ya Allah, aku tuh seneng banget. Sebelum saya ngomong minta balikin ataupun minta kabur, majikan sendiri yang bilang, udah aku balikin. Jadi pada suatu hari aku nganterin majikan ke rumah sakit. Jadi bapaknya itu dirawat di rumah sakit. Terus aku ke sana bawa anak 2, yang 1 tahun dan yang 2 tahun. Itu masya Allah nakalnya nggak ketulungan. Aku sampai nangis-nangis, dan di situ ada orang Indo. Kenapa? Katanya, aku nggak kuat ngurusin anak. Kalau dipaksa itu gigit, narik rambut apa. Kalau didiemin lari ke lip apa. Jadi aku stres sendiri. Terus majikan di belakang, dikirain aku nggak ada majikan. Terus dia ngelihat aku ngomong sama orang Indo. Terus pulang naik mobil. Tahu nggak mau diapain saya? Dimarah-marahin sambil dicubit tangannya. Terus saya bilang, madam, jangan main tangan, kata aku gitu. Dia mau nyubit
ini kaki, terus aku giniin pakai tangan. Dia marah-marah, ya Allah, orang jahat, bener jahat, dia berani main tangan. Waktu itu aku bangun dari jam 5, terus jam 12 kita baru sarapan. Jam 5 sampai jam 12 itu kerja, nggak ada istirahat sama sekali, sumpah nggak ada istirahat. Jadi jam 12 baru sarapan, nanti makan siang jam berapa? Jam 6 sore dikasih makan siang. Setelah itu kita mau makan malam jam berapa? Jam 12. Jam 1 malam kita baru masuk kamar. Dan pagi-pagi aku baru paham kenapa teman aku kok nasi sisa ditaruh di plastik. Kita kan kalau nyuci baju bareng-bareng, tiap hari nyuci spray, tiap hari nyuci selimut, tiap hari nyuci gorden. Jadi kita bertiga berempat itu bareng-bareng nyuci spray apa sambil diinjak-injak kan di dalam kamar mandi. Terus kita nyuci baju juga bareng-bareng. Nyuci sajadah yang gede itu tiap hari, coba, Masya Allah. Dan itu nasi yang aku bilang ditaruh di plastik, tahu nggak taruhnya di mana? Pagi-pagi itu kita kan nyuci baju, terus itu nasi yang di plastik ditaruh di belakang pintu kamar mandi, tempat cucian baju. Tiap kita nyuci ditaruh di situ, nggak ada lauk, nggak ada apa. Kita makan bareng-bareng. Ya Allah, ngenes banget, kenapa kamu betah, kata aku. Ini tuh kerjaan kita itu bukan manusia, bukan. Kita dikerjakan itu kayak binatang, bener. Jadi kalau kita dapat majikan yang baik, yang manusiawi, itu kita bersyukur banget. Jadi alhamdulillah. Jadi buat kalian yang bilang kerja jadi TKW ataupun jadi pekerja di luar negeri yang bilang katanya itu enak, jangan salah. Kalau yang nasibnya baik, alhamdulillah. Tapi banyak yang nasibnya kurang baik, banyak banget. Kadang aku ketemu di mall, di jalan, ngobrol. Terus zaman sekarang ada yang nggak dikasih handphone, ada lagi yang dikasih gaji cuman 1.000. Kalau di Indo paling 4 juta kurang. Pesan dari saya, bukan dari saya aja, dari seluruh TKW, tenaga kerja yang ada di luar negeri, pesan buat keluarga yang ada di Indonesia, sekali-kali nanya kabar, nanya makan apa, istirahat cukup, kamu sehat. Itu buat TKW, buat kita semua itu bahagia banget. Jangan cuma nanyain kapan gajian, duitnya berapa, kirimnya kapan. Itu bikin kita pusing, bener. Jadi mending kita nanyain, kamu kabarnya gimana, kamu sehat enggak, semoga kamu sehat-sehat di sana. Buat kita-kita yang di sini sehat, di sini dapat majikan yang baik, alhamdulillah. Kita pikirkan saudara-saudara kita yang di luar sana. Soalnya aku juga pernah ngerasain sendiri gimana saya punya majikan yang kurang baik. Oke teman-teman, jadi sampai sini saja cerita dari saya. Nanti saya mau cerita banyak lagi tentang pengalaman kerja saya. Ganti-ganti majikan itu bukan 1 kali 2 kali. Jadi setiap aku datang ke sini itu pasti dapat ganti-ganti majikan 2 kali 3 kali. Jadi aku berangkat ke sini tuh udah 3 kali. Oke guys, jadi terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung video saya. Barangkali ada video yang kurang enak, mohon maaf dan mohon pengertiannya. Oke, terima kasih. Salam bekerja keras. Oke, bye.